Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sudarmono, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Magelang. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 tentang praktik coaching dengan alur Tirta. Tujuan dari pembelajaran khusus ini adalah CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Pengertian coaching. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi, di mana hubungan coach dan coachee itu adalah mitra. Kemudian ini adalah alur dari percakapan kita. Yang pertama adalah T, tujuan. Yang kedua I, identifikasi. Yang ketiga R, rencana aksi. Dan yang keempat TA, yaitu tanggung jawab. Untuk praktik alur coaching dengan alur Tirta ini diperankan oleh saya Sudarmono, CSI sebagai coach, dan Bapak Catur Nugroho SPD sebagai coach. Kasus yang kami angkat dalam percakapan coaching ini, Pak Catur adalah seorang guru. Beliau merasa kurang nyaman melihat siswanya yang sering datang terlambat ke sekolah. Begitu juga saat pembelajaran, siswanya tidak langsung masuk ke kelas, meskipun bel masuk sudah berbunyi. Untuk melihat proses coachingnya, silakan di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Catur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darmono. Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Catur? Sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak. Pak Dar gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat juga, Pak Catur. Nah, kita mungkin sore ini ngobrol-ngobrol Pak Catur ya, terkait dengan kemarin yang Pak Catur mau menyampaikan sesuatu itu. Nah, kira-kira kita hari ini mau bicarakan apa, Pak Catur? Gini, Pak. Jadi saya itu ingin bincang-bincang, pengen diskusi sama Pak Darmono kaitannya dengan budaya positif di lingkungan sekolah, Pak. Nah, akhir-akhir ini kan masih banyak sekali tuh siswa-siswi kelas 7, 8, 9 yang masih sering datang terlambat, kemudian sampai dengan masuk ke kelas pun juga sering terlambat. Nah, saya tuh masih bingung, Pak, gimana ya caranya supaya anak-anak tuh bisa membudayakan sikap-sikap positif dengan salah satunya yaitu dengan disiplin bisa berangkat tepat waktu, kemudian masuk kelas pun juga tepat waktu. Nah, itu hal yang ingin saya diskusikan dan ingin saya ulas dengan Pak Darmono di sini. Oh, baik. Pak Catur, kira-kira nih dari pembicaraan kita sore ini kira-kira apa yang Pak Catur harapkan setelah pembicaraan kita selesai? Kira-kira Pak Catur ingin berharap seperti apa, Pak Catur? Suaranya terdengar, Pak, tapi agak sedikit putus sedikit, tapi masih bisa diterima suaranya. Baik, jadi Pak Catur tadi Pak Catur sudah menyampaikan ya agenda kita. Nah, kira-kira setelah kita bicara, kira-kira nanti apa yang Pak Catur harapkan kira-kira? Harapan saya dari pembicaraan, ya. Jadi harapan saya untuk pembicaraan kali ini tuh gini, Pak, supaya anak-anak itu nanti bisa membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah gitu, Pak. Terutama dalam masalah kedisiplinan dari mereka berangkat. Jadi mereka kadang-kadang masih banyak yang berangkat sekolah itu lebih dari pukul 7 gitu, Pak. Bahkan ketika sudah jam pembelajaran pun mereka juga masih terbiasa untuk di luar kelas ataupun di luar ruangan gitu, Pak. Nah, harapan saya setelah saya berbicara dengan Pak Darmono di sini, saya nanti bisa mendapatkan solusi bagaimana caranya anak-anak itu nanti bisa membudayakan sikap-sikap positif di lingkungan sekolah gitu, Pak. Oh, baik, Pak Catur berharap tadi sampaikan ya, jadi anak-anak itu masih sering terlambat, kemudian ketika di kelas mau masuk kelas itu masih datang terlambat juga ke dalam kelas itu Pak Catur ya, Pak Catur. Nah, kira-kira Pak Catur, kondisi ideal seperti apa sebenarnya Pak Catur yang Bapak harapkan dari kondisi yang saat ini, Pak?
Nah, harapan saya, kondisi ideal yang saya harapkan tentunya nanti anak-anak tuh ketika memang sudah jam 7 pas, nanti anak-anak sudah tidak ada yang berada di luar gerbang lagi, Pak. Bahkan sudah tidak ada lagi siswa-siswi yang berada di sekitar luar kelas gitu ya, di taman dan seterusnya. Saya harapkan setelah jam 7 bel sudah dibunyikan, sudah berbunyi, harapan saya tentunya anak-anak sudah berada di dalam kelas, mereka bisa memulai aktivitas, mulai dari menunggu gurunya dengan membaca ataupun melakukan aktivitas-aktivitas positif lainnya. Nah, itu yang saya harapkan idealnya seperti itu. Kira-kira Pak Catur, menurut Pak Catur kira-kira agar itu bisa terwujud, kira-kira menurut Pak Catur seperti apa Pak Catur? Pak Catur mungkin punya supaya cara, terwujud, mungkin ada ide, kira-kira seperti apa Pak Catur? Kalau cara yang ingin saya lakukan kaitannya dengan permasalahan yang saya hadapi itu, yang pertama tentunya saya ingin supaya ketika sudah bel bunyi, itu tidak hanya siswa saja yang sudah bergegas masuk ke dalam kelas, tapi yang pertama tentunya Bapak Ibu guru pun juga sudah siap dan sudah ready untuk masuk ke dalam kelas, itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin siswa bisa diberikan contoh ya Pak Dar ya, dari Bapak Ibu guru itu sendiri, dengan Bapak Ibu guru itu datang ataupun masuk kelas dengan tepat waktu, tentunya diharapkan juga anak-anak pun juga pasti akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Bapak ataupun Ibu gurunya. Jadi Pak Catur sebenarnya punya ini ya, punya gambaran. Jadi ketika Bapak Ibu guru itu mungkin masuk duluan gitu ya, itu bisa memberi contoh kepada anak-anak gitu Pak Catur ya. Nah, ya, kira-kira betul. Hambatannya apa sih Pak? Kira-kira yang menghambat kok, kenapa Bapak Ibu guru kok terlambat itu, hambatannya apa kira-kira Pak? Hambatannya mungkin apa ya banyak ya Pak ya. Mungkin banyak. Satu, mungkin dari jarak antara sekolah dengan rumah mungkin agak jauh, kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga sampai di sekolah pun juga terkadang pas jam 7 atau bahkan lebih dari 7, misalnya 7:05 dan seterusnya. Itu mungkin menjadi beberapa faktor ataupun kendala yang menyebabkan kenapa anak-anak itu masih sering datang terlambat ataupun bahkan masih berada di lingkungan luar kelasnya masing-masing. Baik. Kira-kira Pak, tadi kan Bapak menyampaikan tuh, jadi guru itu kan bisa menjadi teladan ya untuk memberikan datang tepat waktu sehingga bisa menjadi teladan bagi guru gitu ya. Nah, kira-kira Pak Catur ada alternatif solusi nggak kira-kira supaya apa yang Pak Catur harapkan tadi bisa tercapai Pak? Ada ide seperti apa kira-kira Pak Catur? Kalau ide dari saya, selain yang tadi itu, dari yang tadi kan pertama kan memberikan contoh gitu ya kepada murid-murid kita bahwa kita harus datang disiplin, masuk kelas sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan jam pembelajaran kita. Tapi mungkin di sisi lain ya kita butuh yang namanya suatu motivator kali ya Pak ya, motivator supaya ya, jadi tidak hanya kita saja yang berperan untuk memberikan ataupun menyampaikan tentang budaya-budaya positif di lingkungan sekolah, tapi dari pihak luar pun seperti motivator mungkin juga perlu kita butuhkan untuk memberikan ya gambaran ataupun materi-materi kaitannya dengan budaya positif di lingkungan sekolah supaya nanti anak-anak ataupun murid-murid itu nanti bisa berbudaya positif di lingkungan sekolah. Seperti itu, Pak. Oke, jadi Pak Catur tadi udah memberikan dua cara ya. Yang pertama dengan memberikan teladan, contoh dari guru-guru. Yang kedua kan tadi dengan menghadirkan motivator dari luar untuk memotivasi siswa gitu tadi ya Pak Catur ya. Nah, kira-kira dari dua itu Pak Catur, kira-kira yang mau Bapak prioritaskan yang mana kira-kira? Yang mau Bapak prioritaskan kira-kira yang mana itu? Di antara dua pilihan Pak Catur tadi. Iya. Untuk skala prioritas, karena untuk opsi yang pertama itu memberikan contoh itu sepertinya sudah kita lakukan, Pak.
Sudah Iya, kita iya, iya. berikan contoh kepada anak-anak kita, tapi mungkin masih ada 1, 2, 3 dan beberapa siswa yang masih seperti itu. Kemudian untuk opsi yang kedua, mungkin opsi yang bisa kita ambil ya, karena jarang sekali di sekolah kami untuk mendatangkan seorang motivator untuk memberikan motivasi-motivasi terhadap peserta didik kita supaya nanti bisa Iya. menciptakan budaya positif, Hmm. kalangan siswa, Pak. Baik, baik. Pak Catur, kira-kira Pak Catur, kira-kira untuk mewujudkan apa rencana Pak Catur tadi, Pak Catur mau melakukan apa kira-kira? Maksudnya rencana untuk mewujudkan rencana tadi, kira-kira apa yang akan Pak Catur lakukan? Ya. Hal pertama yang bisa dilakukan mungkin kita mencari narasumber yang sesuai ya Pak, dengan kebutuhan, Hmm. siswa kita. Nah, setelah kita Hmm. mendapatkan narasumber yang sesuai, nanti kita akan buat jadwal kira-kira kapan, kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi dari motivator itu. Hmm. Ya, setelah itu nanti barulah anak-anak diberi motivasi kaitannya dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Seperti itu Pak Dar. Hmm. Oh, baik, baik. Pak Catur, kira-kira rencana kapan Pak Catur mau melaksanakan apa rencana Pak Catur ini kira-kira? Kalau harapan saya sih secepatnya Pak, mungkin kurang lebih 2 minggu ke depan ya. Jadi sebelum 2 minggu, Hmm. 1 minggu pertama mungkin saya gunakan untuk, mencari narasumbernya, kemudian 1 minggu setelah mendapatkan narasumbernya nanti kita diskusi dengan seluruh, komponen sekolah, mulai dari Bapak Ibu guru, kemudian minta persetujuan juga ke kepala sekolah, apakah, di tanggal-tanggal itu sudah sesuai untuk kami gunakan untuk sosialisasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah ataupun belum. Kalau misalnya Hmm. sudah, baru nanti kita langsung action, langsung kita laksanakan sosialisasi tentang budaya positif, yaitu kedisiplinan di lingkungan sekolah. Gitu, Pak. Oh, baik, baik. Udah luar biasa rencana Pak Catur ya Pak Catur. Ya, semoga yang Pak Catur rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan semoga harapan Pak Catur tadi di awal ketika mengerjakan itu bisa tercapai gitu. Nah, Pak Catur kira-kira dari pertemuan kita sore ini kira-kira apa yang bisa Pak Catur simpulkan Pak Catur? Dari pertemuan kali ini saya mendapatkan berbagai macam kesimpulan, Pak. Yang pertama dari apa yang saya temui kendala-kendalanya. Jadi di sini saya sudah menemukan beberapa solusi dari percakapan kita pada sore hari ini. Jadi bahwasanya untuk menumbuhkan suatu budaya positif di lingkungan sekolah, kita itu harus memberikan suatu contoh dulu, memberikan teladan dulu terhadap murid-murid kita, bagaimana bisa selalu membudayakan budaya positif yaitu disiplin di lingkungan sekolah. Kemudian yang berikutnya yaitu kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan pihak luar supaya anak-anak juga mengetahui dan mempunyai berbagai macam pengalaman-pengalaman bagaimana anak tersebut bisa mempunyai suatu karakter yang baik dan tentunya dapat melakukan suatu budaya disiplin di lingkungan sekolah. Gitu, Pak. Jadi ada Baik, beberapa step, tahapan-tahapan yang bisa saya ambil melalui perbincangan ataupun percakapan kita pada sore hari ini. baik, baik, baik. Terima kasih Pak Catur atas pembicaraan kita hari ini. Ya. Semoga apa yang tadi Pak Catur keluhkan, kemudian alhamdulillah Pak Catur sudah mendapatkan beberapa solusi, ya, solusi untuk menangani permasalahan-permasalahan yang Pak Catur hadapi tadi, dan harapannya mungkin pertemuan berikutnya ketika kita ketemu lagi, semoga apa yang Pak Catur keluhkan tadi sudah teratasi ya dengan rencana yang sudah Pak Catur buat gitu Pak Catur. Ya. Ya, Baik, saya juga baik, terima baik. kasih juga Pak Ya, Darmono sudah mendengarkan cerita saya pada sore hari ini, Pak. ya. Sehingga saya secara Sama-sama Pak tidak Catur. langsung bisa mendapatkan solusi-solusi dari apa yang kita bicarakan dan tentunya nanti akan langsung saya lakukan ini Pak Dar, supaya nanti Baik, baik. anak-anak bisa langsung melaksanakan budaya positif di lingkungan sekolah. Terima Baik, kasih Pak baik. Darmono, sampai Terima kasih Pak jumpa. Catur ya. Nah, terima kasih atas pembicaraan Oke. kita kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salahnya Pak Catur ya. Baik, Oke. sampai berjumpa kembali lain waktu Pak Catur. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.